Jadi ada message yang ingin disampaikan ke diri kita gitu. Oke. Beda emosi, beda pesan gitu. Iri fungsinya atau pesan yang dibawa oleh iri ketika dia muncul adalah mereveal atau menunjukkan apa yang sebenarnya sangat diinginkan hatimu. Oh, oke. Gitu. Jadi berguna, sebenarnya semua emosi itu berguna, rasanya nggak enak. Oh, dengarkan tapi bukan Dengarkan. berarti diturutin. Benar, Oke. gitu. Marah, dengerin, kenapa ya aku marah? Iri, kenapa ya aku iri? Aku tuh pengen apa sih? Halo sahabatnya, kita ketemu lagi di acara Tech Talk. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, utamanya terkait dengan perkembangan media sosial. Seperti sahabat Tech tahu dan juga teman-teman barangkali aktif juga di media sosial. Efek media sosial sekarang ini itu tidak hanya dari sisi positif saja, seperti banyak barangkali dari kalian juga yang menjadi influencer, membagikan konten melalui media sosial, kemudian bisa mengkapitalisasi itu secara ekonomis. Efek lain yang juga muncul adalah munculnya rasa iri dan munculnya narsisisme, bahkan sampai hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat di media sosial itu juga banyak sekali beredar. Gimana sebenarnya dampak dari penggunaan media sosial ini ke segala bentuk konten gitu ya? Kita akan bahas dengan tamu yang sangat menarik, masih muda orangnya, selain psikolog juga pebisnis juga, baru-baru ini bikin perusahaan konsultasi untuk mental health bersama teman-temannya. Apa itu? Kita langsung saja bahas bersama Karina Negara. Halo Rin. Halo. Thank you banget udah datang di Tech Talk. Sama-sama. Karin, bisa cerita soal Calm ini sebetulnya apa dan gimana ceritanya waktu itu sampai akhirnya bikin Calm? Iya, thank you banget udah undang aku ke sini. Senang banget bisa introduce Calm sama yang ngebahas topik yang seru nanti ya. Gitu. Ya, Calm simpelnya, nggak simple sih, tapi simpelnya perusahaan kesehatan mental. Oh, perusahaan kesehatan mental. Iya, dulunya waktu awal-awal banget kan, sekarang udah hampir 5 tahun nih aplikasinya ada. Dulunya aplikasi kesehatan mental, tapi kan makin kesini kita mengembangkan jasa dan lain sebagainya. Jadi rangkuman terbaiknya adalah perusahaan kesehatan mental. Dan yang mendevelop gitu kali ya, salah satu aplikasi konseling online pertama di Indonesia gitu ya, salah satu. Tapi aku bisa klaim pertama di Indonesia yang ada di iOS dan Android gitu. Jadi ada di kedua platform itu ya. Gitu. Kami yang pertama ada di iOS sih actually gitu, yang made in Indonesia ya gitu. Jadi ya itu Calm, dan udah mau 5 tahun aplikasinya hadir di Indonesia gitu. Actually di luar negeri juga, karena kan dimanapun ada internet bisa download. Jadi klien-klien Calm diaspora banyak gitu. Karena mereka maunya kan konselingnya sama orang Indonesia, kalaupun dalam bahasa Inggris, bener banget gitu. Jadi kalaupun bahasa Inggris tapi paham latar belakang budaya tadi gitu. Jadi utamanya mungkin aplikasi konseling online, tapi kita juga banyak jasa lain, misalnya corporate gitu ya, perusahaan butuh support untuk pegawainya gitu kan, kita berikan juga baik itu online maupun offline gitu. Terus webinar selama pandemi booming banget, kita juga ngadain. Betul. Banyak orang bermasalah juga dengan kesehatan mental ya, zaman-zaman pandemi. Makin stres, makin depresi ada. Jadi itu yang kami sediakan salah satunya gitu ya. Tapi ya banyak layanan kesehatan mental sih intinya gitu. Bisa ada gitu ya. Aku pribadi adalah seorang psikolog. Gitu. Awalnya bukan pebisnis gitu ya, nggak ada waktu dari aku kecil cita-cita aku. Makanya menarik nih, gimana tuh ceritanya? Iya, cita-cita aku dari kecil psikolog gitu, nggak pernah kepikiran mau bisnis apa gitu ya. Sampai suatu hari aku lulus S2 gitu di tahun 2017 awal lah gitu ya. Atau aku lulusnya awal, terus di pertengahan tahun itu diajaklah sama kakak kelasku waktu SMA dulu gitu, untuk ayo ketemu yuk ngobrol gitu kan, ada ide nih gitu kayak oke gitu. Terus ya idenya belum ada nama ya, dulu belum ada Calm gitu. Idenya adalah aplikasi konseling online intinya gitu. Yang di titik itu menurut kami, menurut kita waktu itu belum ada di Indonesia gitu. Adanya di Amerika, ya bisa diakses di Indo, tapi intinya Indonesian based belum ada gitu. Terus ya udah ngobrolin, terus aku mikir oke, let me think about it, aku bilang gitu kan, karena gue psikolog gitu.
sampai mati gue konseling gitu. Iya, Nggak mikirin berbisnis gitu. iya. Kalau waktu itu diajaknya berbisnis baju, nggak pakai lama saya tolak gitu. Karena itu bukan expertise aku Iya. gitu, atau bisnis makanan gitu Iya, misalnya. iya. Tapi ini in my realm gitu kan ya, Hmm. kesehatan mental gitu. Terus aku mikir ini bakal, dulu belum pandemi ya, ini bakal bikin psikolog, ya gue psikolog gitu, bakal bikin gue obsolete gak ya gitu, kayak ini teknologi ini menggantikan konseling tatap muka gak ya gitu, karena kan Oke. itu yang aku lakukan gitu sebelum ada online ini gitu. So aku mikir enggak sih, karena justru akan membantu aku gitu. Kita Iya. nggak replace offline counseling, kita Dan enhance. mungkin bisa dapat pasien dari jauh ya. Iya gitu. Terus ya itu misalnya nggak usah dari ya jauh tuh Indonesia bisa, luar Indonesia negeri pun bisa. bisa. Indonesia kita gede banget gitu. Banyak klien Calm ya di luar Jawa gitu. Maksudnya ada juga gitu, karena mereka akses ke psikolognya sangat sulit. Terbatas, Ada ya. yang harus berapa jam baru ketemu psikolog, bisa ketemu psikolog terdekat tuh Iya, beberapa betul, jam betul. gitu. Jadi itu sih aku akhirnya kayak diajak gitu kan. You know what? Boleh, karena itu bisa membantu aku menjalankan visi misi hidupku juga gitu, yaitu pengen semua orang mendapatkan layanan kesehatan mental, pengen semua orang ngerti bahwa kesehatan mental itu sepenting itu gitu ya, sama pentingnya sama kesehatan fisik gitu ya. Jadi aku kayak oke, you know what, ini nggak akan menghambat visi misi aku, justru akan membantu. Jadi ya oke lah gitu, dengan catatan aku bilang ke partners, gue tetap konseling ya, nggak bisa gue di ngurus bisnisnya yang lain ya gitu. Iya, maksudnya bisnis side-nya ya kita bagi-bagi tugas, aku konten gitu kan, akhirnya aku ya psikolog-psikolog yang kita rekrut gitu kan ya aku mengatasi gitu. Tapi nggak bisa gue disuruh berhenti konseling gitu, karena justru punya aku ini jadi agak jual kayak menyombongkan diri, tapi menurut aku kayak aku bilang ke mereka, you need me in the field still gitu. Jangan gue jadi psikolog terus bisnis doang gitu. Jangan, gue tetap perlu praktek gitu, tetap perlu ketemu klien di lapangan gitu kan, supaya ngerti ini sekarang trennya lagi gimana, orang-orang tuh lagi gimana gitu, supaya kita nggak out of touch sama the reality. Kalau mikirin bisnisnya doang ntar kelupaan sama tetap manusia. relevan ya. Benar. Gitu. Berapa orang tuh awalnya untuk bisa bikin Calm ini? Awalnya kita ya bertiga gitu. Oh, bertiga. Bertiga, tapi yang psikolog aku doang. Oh, sekarang? Sekarang ya udah growing ya, tapi kalau co-founder kita sebutnya ya pasti masih bertiga aja ya. Gitu. Enggak, maksud aku tim ya psikolog yang tadi kalau timnya, kalau tim psikolog kita nyebutnya mitra gitu. Mitra. Counselor kita panggilnya. Counselor. Jadi Ya, aku sempat lihat juga. Konselor tapi konselornya calm gitu. Jadi ada, terakhir aku cek hampir 200, jadi 170-an counselor di Calm. Makanya kalau misalnya nggak cocok sama satu di Calm, gampang banget tinggal minta yang baru gitu, supaya kita mau selalu sama yang paling cocok gitu kan. Jadi ada 170-an, itu over 5 years ini ya gitu. Ya ada yang keluar masuk, dan ini judulnya mitra bukan pegawai. Iya. Itu kayak agregasi jasa gitu kali ya, kayak kan ada juga platform dokter yang menyediakan kita bisa konseling dari jauh kan. Tapi mereka bukan karyawan, betul. mitra aja gitu ya. Jadi mereka di honor sesuai pelayanannya, berapa klien, berapa hari gitu. Karena di Calm itu masih saat ini satu-satunya aplikasi konseling online yang konsepnya ongoing chat subscription gitu. Jadi kalau yang lain per sesi gitu kan, 1 jam gitu misalnya. Nah kalau di Calm yang 1 jam itu video counseling ada gitu. Tapi yang di chatnya itu ongoing chat. Jadi anytime, anywhere. Misalnya biasanya klien-klien Calm galaunya jam 2, jam 3 pagi tuh gitu kan. Lagi emotional gitu kan. Chat aja dulu, dikeluarin dulu gitu. Iya, konselormu lagi tidur sih gitu. Tapi besok pas dia bangun. Betul, nanti ditanggepin gitu. Jadi emang utamanya tuh dikeluarin dulu aja gitu. Di chat, diketik aja dulu gitu biar lega. You go to sleep and then when you wake up, counselornya di jam kerja akan menanggapi gitu. Iya. Benar-benar counselor, bukan robot ya. Yes, bukan robot. Itu yang harus mungkin teman-teman perlu bener. tahu juga. Manusia real gitu. Bisa dilihat kok foto-fotonya juga di website atau di Instagramnya Calm gitu. Makanya kita mulai makin introduce nih real people
Terus kalau misalnya udah ada yang kayaknya cocok gitu, ada counselor code-nya gitu. Oke. Aku pribadi juga ada, aku nggak usah sebut di sini lah, tapi intinya aku juga itu aku masih praktek juga di Calm gitu ya, Oh. tapi chat ya chat aja aku karena sisanya busy with the business gitu kan. Oh, oke. Banyak klien yang oke, maunya sama si Karina nih, ya udah tanya counselor code-nya Karina apa gitu, jadi nanti langsung di match karena otherwise algorithm yang match. Barangkali teman-teman langsung tertarik gitu. Boleh nggak sih kita tahu rate-nya itu antara Ya, berapa boleh ke banget. berapa? Jadi ya kalau aku ngomongin aplikasi Calm selalu udah download aja dulu karena banyak hal yang gratis di situ sebenarnya gitu. Yes, we'll talk about money gitu ya, tapi banyak hal gratis, ada gratitude journal, artikel, video, banyak hal lah intinya yang nggak rugi deh download gratis kan gitu. Tapi habis itu jika ingin konseling, jadi di chatnya ya di aplikasi Calmnya ada 3 harga, ada 3 opsi gitu. 3 hari, 7 hari, 28 hari. Oh, semacam berlangganan gitu ya. Subscription tadi berlangganan. Oke. Jujurly gitu ya, jujurly ngomongnya. Aku sebagai psikolog dulu tuh kayak aduh yang 3 hari gitu. Yang 3 hari memang udah cukup apa konseling 3 hari gitu kan. Aku dulu agak-agak fight. Average-nya berapa sih kalau normalnya kalau Kan misalkan? idealnya kalau chat counseling bukan video counseling atau face to face ya itu sih 7 hari. 7 gitu. hari. Karena kan kita butuh waktu untuk proses mikir, terus dikasih PR, dikerjain gitu. 3 hari aku dulu mikir kayak, duh takut nggak dapat apa-apa nih kliennya 3 hari gitu. Tapi akhirnya kami hadirkan karena for some issues bisa. Kalau emang oke nih satu poin aja ini gitu langsung konsul tentang tingkatnya ya. satu hal ini. Tapi habis itu kita pasti bilang si counselornya udah kita train untuk kayak yang isu-isu yang lain ini harus lanjut ya gitu. Yang 3 hari ya cuma bisa dapet ini aja gitu. Sama karena biaya gitu. Jadi padahal udah terjangkau juga sebenarnya 7 hari itu di bawah 200.000 gitu. Wow. Again anytime anywhere loh gitu ya. Iya. Di bawah 200.000 Kita ke dokter spesialis aja 200.000 kayaknya sekarang. Lebih kayaknya. 5 menit ngobrol. Bener kan 5 menit Iya. gitu. So akhirnya tetap dibikinin karena demand-nya aduh kak masih mungkin anak mahasiswa gitu ya, anak SMA masih kemahalan kak gitu. Akhirnya kita kayak ya udah 100.000 nggak nyampe 99.000 untuk 3 hari gitu. Yang terakhir yang 28 hari biasanya nggak langsung beli orang 28 hari. Jadi coba dulu kan. Oh iya, bertahap. Jadi begitu ya. udah lanjut nyaman, lanjut lagi gitu ya. begitu udah nyaman sama satu counselor dan emang udah tahu nih masalahnya agak besar, agak panjang, biasanya mereka langsung beli yang 28 hari. Oke. Gitu. Sama ini Rin, kayaknya menarik banget. Mungkin teman-teman ini juga banyak yang belum tahu. Kapan gue harus konsultasi ke psikolog? Ya. In what condition? In what condition? Ya. Aku kalau ditanya kayak gitu ya, jawabannya adalah kan orang nanya when should I start counseling Yes. gitu. My answer is yesterday. Jadi gitu. hari ini aja udah telat ya. Iya gitu. Tapi untungnya with kesehatan mental gitu ya, it's never too late lah maksud aku gitu. Tapi sebenarnya you should start yesterday gitu. Apalagi kalau udah mulai nanya itu, should I start counseling, perlu nggak ya gitu? Most likely ya gitu. Dengan catatan mungkin orang mikir oh apakah aku parah banget berarti gitu. Enggak gitu. Counseling itu bisa preventif, bisa interventif gitu. Bisa prevensi, bisa intervensi gitu kan. Oh jadi harus berangkat dari tadi itu ya. Bukan berarti kalau lu konsul means Udah, lu parah. Iya, udah bermasalah banget gitu. Oke. Enggak gitu. Aku menyebut diriku walk the talk psychologist. Kenapa? Karena aku juga punya psikolog. And I love counseling. I love it gitu. Ya aku manusia biasa juga kok yang have human problems gitu ya. Kalau ada orang di sini yang zero problems, saya mau konsul sama dia. Pengen tahu Gimana caranya? Caranya gimana tuh lu nol problem di hidup lo. Karena gue sebagai psikolog pun yang membantu orang dengan berbagai masalah pun punya berbagai masalah juga gitu. Tapi mungkin intensitasnya beda-beda dan banyak yang aku bisa manage gitu ya. But yeah, kalau misalnya wondering, paling standar ini yang basic dulu ya, yang nggak nunggu ada masalah ya gitu. Yang nggak nunggu ada masalah ketika ada transisi hidup gitu. Misalnya itu dari waktu yang tepat. bekerja menikah, menikah punya anak. Betul. Punya anak satu lagi itu Iya, juga beda iya, loh, iya. satu anak sama 2 anak gitu. Apa namanya, jadi ada perubahan Dalam cukup signifikan dalam hidup, itu sebaiknya Konsultasi. konsultasi, konseling konsultasi gitu. Habis itu ya clearly kalau ada masalah yang memberatkan hati gitu ya, jadi dipikirin terus udah berbulan-bulan, susah makan gitu, kadang-kadang gitu jadi ya, sampai susah udah ada tidur. efek ke fisik itu udah pasti perlu konseling gitu ya. Sampai itu efek ke fisik itu susah tidur, susah makan,
berat badan berubah drastis. Tapi kalau ada physical gejala yang fisik gitu ya, cek dokter juga ya gitu. Karena psikolog bukan dokter gitu ya. Kita mesti cek dulu ada kondisi medis mungkin dan memang perlu obat misalnya gitu. Tapi kalau enggak, udah dicek nih, oh enggak sih, nggak apa-apa gitu. Encok ya leher apa, kadang-kadang itu enggak biologis, kadang enggak fisik, kadang-kadang psikologis. Psikosomatis kita sebutnya. Jadi ya kalau udah mulai ada efek-efek gak enak di tubuh gitu ya, maybe it's time. Dan itu di kepala sih pikirannya utamanya, kayak kok banyak mikirin ini terus ya gitu, sampai yang ini yang udah pasti harus banget nih gitu ya, yang sampai kesehariannya terganggu. Apapun pekerjaanmu atau kewajibanmu, misalnya ibu rumah tangga gitu ya, kewajiban ibu rumah tangga apa gitu kan, dia sampai keteter misalnya gitu karena ada masalah yang dipikirin. Mahasiswa sampai nggak ngumpulin tugas, kan tugasnya mahasiswa mengerjakan tugas, ujian dan segala macam, belajar gitu ya intinya, sampai nggak bisa belajar, konsul gitu. Intinya apapun kewajiban utama kamu, kalau sampai terganggu, it's time gitu. Jadi banyak kok titik-titik di mana ya itu, jangan nunggu sampai parah, sampai udah ada efeknya gitu kan. Kalau aku orangnya preventif sih gitu. Kalau aku tahu hidup ini pasti akan ada badai gitu ya. Pasti. Ya gue nggak nungguin badai sih buat counseling gitu. Aku counseling dulu untuk make sure I'm mentally healthy. Apalagi aku kan menampung segala masalah orang ya gitu. Jadi terus masalah kita siapa yang nampung gitu. Benar gitu. Jadi aku nggak nunggu stres baru aku counseling. Kalau udah stres silakan counseling gitu. Tapi aku sih nggak nunggu stres buat counseling. Nah, pertanyaan selanjutnya, menemukan psikolog yang cocok itu biasanya itu untuk orang yang sangat awam. Gimana ya? Maksudnya katakanlah tadi ya udah deh, gue mau konseling gitu. Tapi kemana ya gitu? Apakah itu bisa barangkali ke Calm membantu itu atau gimana? Iya, Calm juga hadir tuh awalnya ya banyak lah ya isu yang ingin kita tackle gitu dengan Calm, kehadiran Calm. Salah satunya juga ya ini, orang bingung. Iya benar. Udah nih, udah pengen konseling. Kemana? Google-nya keyword-nya apa? Kayak bingung kan gitu. Jadi Calm hadir supaya nggak usah bingung, makanya kita pakai algoritma gitu kalau di aplikasi Calm. Gitu, algoritmanya adalah nanti waktu daftar kan nulis nih aku isunya apa, preferensinya apa. Preferensi itu utama bahasa dulu, jadi kita Inggris, Indonesia atau whichever gitu. Karena itu ngaruh banget sih, bahasa utama kita tuh buat counseling itu penting gitu. Habis itu preferensi yang tadi itu kayak keahliannya apa gitu kan. Jadi si counselor waktu daftar di aplikasi counselor juga kan mentik gitu ya, aku keahlianku ini, spesialisasi gitu. Jadi nanti di situ di match. Kalau di Calm nggak usah pusing gitu sebenarnya. Berarti pas kita daftar tuh ada beberapa hal yang harus kita cek gitu ya, baru kan nanti ditanya, keluar rekomendasinya gitu ya. Nanti langsung gitu. Di match sama satu sih. Gitu. Kalau nggak cocok baru nanti boleh minta ganti gitu. I see. Tapi kalau misalnya yang offline nih, offline sama face to face online gitu ya, di Zoom gitu misalnya, di Calm kan juga ada gitu. Ya kita kasih beberapa list, ya kita listin keahlian mereka gitu ya. Nanti bisa dilihat dari situ juga gitu. Oh ini nih isu aku yang lagi pengen dibahas ini, misalnya masalah pernikahan gitu. Ya konsul lah sama konselor yang ahli dalam isu pernikahan gitu. Mau konsul tentang anakku, aku psikolog klinis anak officially ya aku gitu. Ya konsul lah sama psikolog klinis anak kalau mau tentang parenting gitu. Simpelnya kayak gitu. Kalau transisi mau pilih kerjaan baru, aku quit or S2 ya gitu kan. Jurusan kuliah apa segala macam, itu career counseling kita sebutnya. Konsul lah sama konselor yang atau psikolog yang memang ahli di bidang itu. Gitu sih, simpelnya gitu. Gender juga boleh dijadikan preferensi gitu ya, terutama untuk yang ada trauma terkait gender gitu. Misalnya ada yang pernah mengalami pelecehan. I see. Gitu ya. Ya, if you don't feel comfortable, ini misalnya perempuan gitu, kliennya, if you don't feel comfortable with a male counselor ya jangan gitu. Do with a female counselor. Yang nyamannya sama siapa? Benar. Biar ceritanya enak ya. Oke. Tanpa barangkali harus mengungkapkan hal-hal confidential, tapi secara umum yang Karin temuin, apa sih masalah yang banyak dikonsultasikan orang? Aku mesti section by age, by
Iya, iya, gitu ya. sorry, Karena by age, iya, jadi utamanya di Z dan millennials sure, kalau boleh. dewasa muda ya Iya. kita sebutnya, which aku dewasa muda. Oke. Ya dewasa muda utamanya banyak sekali muncul depression and anxiety. Tapi itu kan topik besar gitu. Depressionnya kenapa, anxiety-nya tentang apa, gitu ya. Tentang masa depan banyak ya. Masa depan. Gede banget kan topiknya. Masa Betul, depan apa? betul. Ya bisa relationship, bisa karir, Keluarga. gitu. What's next for me? Nggak tahu nih abis ini gimana. Gitu, jadi anxious gitu. Terus kalau depression ya bukan karena masa depan sih. Kalau depression itu ya memang mungkin sudah ada isu sebelumnya gitu. Lalu tertrigger gitu misalnya. Jadi besarnya di situ. Intinya pada khawatir lah gitu ya. Khawatir mesti gimana gitu. Makanya carilah hal yang menenangkan, calm gitu kan. Maksud aku pun intended gitu. Kita bikin namanya kalem pas gitu banget ya. Karena semua orang butuh ketenangan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Selama pandemi kemarin ini banget gak sih? Naik banget gak sih? Naik banget. Itu utamanya soal apa ya? Itu tadi anxiety, paling tinggi anxiety. Tapi again anxiety-nya macam-macam ya. Gitu. Family problems juga lumayan banyak karena makin aware. Jadi gini, sebenarnya bukan makin banyak karena makin aware gitu bahwa kebanyakan isu kita hari ini nih di usia dewasa ini gitu ya, udah gede nih gitu ya. Akarnya waktu kecil. Gitu. Jadi karena makin banyak informasi yang bagus gitu ya yang beredar, orang kalau di medsos orang bilangnya inner child ya. Inner child, ada itu juga expertise calm gitu ya. Intinya mereka makin kayak kenapa ya gue begini, jangan-jangan gitu. Emang kita harus curious dulu aja, bukan langsung cap gitu. Oh udah pasti nih karena bapak ibu gue gitu ya. Enggak gitu. Siapa tahu karena diri lo sendiri. Lingkungan sekolah atau di mana gitu. permainan. Benar, tapi it's good to be curious gitu. Jadi akhirnya banyak yang menyadari oh ya ini ada family issue, ada communication issue, ada hurt ya tadi wounded inner child. Karena menurut aku bukan bertambah banyak karena tambah aware aja. Masalah ini mah dari dulu juga ada. Iya. Okay. Let's talk about our main issue. Soal untuk teman-teman yang belum tahu, hari ini kita bicara soal rasa iri. Kaitannya dengan media sosial ya Rin. Tiap kali kita scrolling di feed Instagram katakan gitu ya, itu kan respons yang muncul di orang tuh berbeda ya. Ada yang terinspirasi, ada yang sad atau mungkin disgust atau yang lain-lain yang basic emotion. Tapi salah satu yang banyak disorot juga itu adalah rasa iri gitu ya. Pertanyaannya, kenapa sih dengan melihat katakanlah pencapaian orang itu bisa bikin kita kayak merasa kecil gitu loh, atau mengecilkan pencapaian kita sendiri. Dan kalau orang awam ya kan kalau nanya itu kan biasanya jawabannya lu sih kurang bersyukur. Harusnya lu bersyukur begini. Iya. Nah, Karin yang expert di bidang ini barangkali punya pandangan mengapa itu bisa muncul di kita gitu. Jadi ya iri itu salah satu jenis emosi dan jenis emosi itu banyak banget kayak 50-an lebih deh gitu. Dan itu pun gradasi semua gitu ya, sangat berwarna lah intinya. Terlepas dari emosi apapun itu kita mesti tahu fungsi emosi dulu gitu, apa sih gitu. Emosi itu mengandung pesan lah intinya, jadi ada message yang ingin disampaikan ke diri kita gitu. Beda emosi beda pesan gitu. Iri fungsinya atau pesan yang dibawa oleh iri ketika dia muncul adalah mereveal atau menunjukkan apa yang sebenarnya sangat diinginkan hatimu. Gitu. Jadi berguna, sebenarnya semua emosi itu berguna. Rasanya nggak enak, kagak enak, marah kagak enak, cemas kagak enak, tapi semua berguna. Gitu ya. Dengarkanlah, tapi bukan berarti diturutin. Dengarkan tapi bukan berarti diturutin. Benar, gitu. Marah dengerin, kenapa ya aku marah? Iri, kenapa ya aku iri? Aku tuh pengen apa sebenarnya? Tapi habis itu misalnya si iri lalu ngomong curi gitu kan ya. Aku ingin gelang dia gitu misalnya. Curilah. Atau tas baru atau mobil baru atau apapun. Ya jangan nyuri lah ya gitu kan. Maksudnya itu kan si emotion yang lagi kenceng gitu sampai menyuruh diri untuk melakukan sesuatu gitu kan. Ya kalau halnya baik dilakukan, tidak merugikan siapa-siapa, menguntungkan diri, do it gitu. Tapi kalau itu
iri banget sampai ingin mencuri gitu. Mhm. Jangan gitu. Hmm. Makanya dengerinnya adalah berarti aku kepengen banget ya hal itu. Gitu misalnya, atau berarti misalnya nih ngomongin materi tadi gitu kan, gelang, tas, apalah, sepatu, mobil gitu. Berarti Atau jalan-jalan tuh biasanya boleh juga tempat gitu. wisata. Gitu. Berarti kalau yang wisata aku bisa bilang pengen liburan kali Iya, gitu iya, ya. iya, Tapi iya. kalau yang bareng pertanyaannya adalah reflection yang bisa ditanyakan dan disadari, berarti mungkin hal-hal itu penting untukku gitu, appearance penting untukku gitu misal. Again, ini nggak selalu a bad thing loh, tapi ini perlu disadari dulu aja gitu. It becomes bad kalau abis itu actionnya bad. Oke. Tapi ini kan lagi ngecek, jadi ada hard check gitu aku sebutnya gitu. Yang sangat diinginkan hatimu apa, iri tuh yang ngasih tahu. Oke. Gitu. Jadi iri hadir karena itu gitu ya, karena pesan yang dibawa iri adalah memberitahumu apa yang kamu inginkan gitu. Abis itu silakan dipikirkan kalau memang itu perlu didapatkan, cari cara yang baik gitu ya, halal, baik untuk mendapatkannya. Jika idenya nggak ketemu yang baik, ngobrol lah sama orang biar dapet yang baik gitu. Cara terbaik untuk merespons itu bukan berarti kita kayak tadi ya, lu sih nggak bersyukur gitu ya. Jangan. Ya, itu bukan berarti ya. kita nggak bersyukur kan kalau benar. Makasih ya teman-teman gitu yang selalu menganjurkan orang lain bersyukur. Aku yakin, I'm not joking gitu. Aku yakin maksudnya baik gitu. Tapi itu bukan selalu tanggapan yang tepat di momen-momen tertentu gitu. Ini orang lagi kesel nih gitu kan. Aduh, kesel banget, gue pengen banget tuh gitu. Atau tadi yang merasa kecil. Nah, ini tadi kuncinya tuh di self esteem namanya. Self esteem yang rendah gitu. Terus lu kurang bersyukur. Thank you banget loh gitu. Kayak berguna gak sih kata-kata itu di momen ini? Enggak gitu. Makasih, maksud lo baik, tapi coba dipikirin tanggapan lain yang lebih berguna gitu ya. So kuncinya di self esteem sebenarnya. Kalau diri kita nih yang lagi merasa kecil, terus ngelihat orang iri, ngerasa kurang, pengen yang dia punya segala macam, coba dicek self esteemmu apa kabar gitu. Karena mungkin rendah sekali gitu, atau ya lagi low aja gitu intinya. Jadi self esteem itu aku sebenarnya agak susah ketemu bahasa Indonesia yang sepadan ya. Tapi paling mirip harga diri gitu, kayak keberhargaan diri, keberhargaan diri ya. Merasa diri seberharga apa, selayak apa. Gitu, terlepas dari materi, terlepas dari apapun. Sama ini beda sama self confidence soalnya. Orang suka salahnya di situ gitu. Karena self confidence itu atau kepercayaan diri berpacu pada skill-skill tertentu. Jadi bisa gini nih. Aku self esteem aku sangat baik gitu ya. Aku sudah heal enough untuk punya self esteem yang baik gitu, yang sehat aku. Tapi aku nggak pede di segala hal kok. Gitu. Di public speaking misalnya aku cukup pede gitu karena aku nyaman. Tapi aku nggak pede masak sih. Contohnya gitu, karena di skill itu I'm not very good. Beda ya. I'm not very good at cooking gitu. But I still have a healthy self esteem. Jadi justru self esteem yang baik itu bukan yang gue jago di segala hal makanya gue pede, makanya gue merasa diri gue berharga. Enggak, self esteem yang sehat, yang baik itu adalah tahu kelemahan-kelemahan dan masih merasa diri berharga. Oh, I see. Jadi kelihatan bedanya. Oke. Ngomong-ngomong soal medsos ini kan, Rin, kayaknya kita semua juga tahu ya, sempat jadi bahasan sangat berhari-hari, berlarut-larut, semua orang ngomong soal flexing ya, bahkan sampai sekarang pun masih diomongin juga. Dan agak menarik karena aku lihat kadang-kadang kalau orang pamer terlalu keterlaluan tingkatnya gitu, berlebihan. Itu kalau kita kritik responsnya, kalau iri bilang bos gitu. Sering kan kayak gitu. Iya. Menurut Karen, dan barangkali penting juga buat teman-teman ya, pada taraf mana sih kita boleh, kita nggak ngomong soal etik ya, tapi kan ini semua tindakan kita itu ada konsekuensinya bagi orang ya, maksudku gitu. Dan banyak orang yang bodo amat, terserah lo gitu, pokoknya gue gini dan reaksi lu gimana itu bukan urusan gue, bodo amat gitu. Apakah
kalau bagi Karin ya, Hmm. apakah itu oke-oke aja dengan prinsip seperti itu atau dalam porsi tertentu kita juga harus punya, aku nggak tahu istilahnya yang tepat, tapi kayak perlu menjaga perasaan orang gitu yang barangkali Hmm. pencapaiannya belum setinggi ini kita misalnya. gitu. Terus untuk teman-teman yang belum tahu juga mungkin bisa dijelasin sebenarnya perbedaan iri dan jealous itu apa ya? Cemburu. Itu apa sih? Boleh. Rin? Aku suka banget. Yang ini dulu deh ya. Bedanya iri Boleh. sama cemburu. Bedanya iri sama Iya. cemburu itu apa? Iri itu menginginkan yang dimiliki orang lain. Oh, oke. Ya, simpelnya gitu. Cemburu itu, Misalnya aku kayak pingin jam tangan kamu Ya, gitu, itu iri ya? iri. Oke. Cemburu itu takut yang menurut kamu miliki diambil orang lain. Oh, oke. Gitu. Oke, itu bedanya ya? Iya, jadi ya misalnya tadi kalau barang gitu atau orang deh, kita pakai manusia deh gitu. Pengen punya pacar nih karena dia punya pacar gitu. Iya. Atau ingin cowok yang itu atau ingin cewek yang itu gitu kan, iri gitu ya. Iri. Tapi kalau kita punya seseorang, ya pacar atau gebetan atau suami atau istri gitu ya. Terus ada orang lain yang deketin atau kayak genit lah atau apalah gitu. Terus kita takut gitu, kehilangan. Takut punyaku kan diambil. Diambil sama lu gitu. Iya. Gitu. Oke. Oh, itu bedanya Itu ya? bedanya. Oke. Contohnya kayak gitu. So ya kalau tapi orang suka salah pakai emang kayak cemburu. Kebalik ya? I'm jealous. Orang bilang I'm jealous. Misalnya aku liburan gitu ya. Oh Jealous. iya benar. Itu sering tuh. Aku jealous nih kamu liburan kayak salah. Kamu iri. Kamu iri. Iya. Karena you're not defending anything you have kok. Iya, Kamu iya. iri sama yang aku punya. Iya, Gitu. Aku bisa liburan. Gitu. Iya. Itu yang sering salah. Tapi nggak apa-apa. Sorry tadi kemana kita ngomongin flexing gitu ya. Betul, flexing. Boleh nggak sebesar apa mesti mikirin perasaan orang lain nggak gitu ya. Ini kan juga sering jadi perdebatan kan. Maksudku. Kalau aku sih mikirnya gini ya, kalau ada kita mesti cek ke diri sendiri dulu aja gitu, nggak usah ngatur orang lain gitu. Ih dia flexing terlalu gitu. Mendingan ya kalau ada yang menyinggung kamu di sosial media atau dimanapun lagi scrolling nih, terus ngelihat orang ngepost apalah gitu ya, terus kayak gitu kan, Iya. whatever lah gitu. Daripada ngomelin dia, ih sombong banget nih orang, show off apa gitu ya. Mendingan nanya ke diri sendiri, kenapa aku merasa ini ya? Gitu. Kenapa reaksiku begini? Gitu. Okay. Misalnya itu tadi ngelihat orang ngepost mobil barunya, gitu kan? Gitu. Gitu. Gaya banget sih lu gitu ya. Ngapain sih dia post gitu? Iya. Terserah dia kenapa mau ngepost. 1, 2 kita nggak tahu unless kita ngobrol sama dia dan nanya, lu kemarin tuh ngepost yang itu tuh kenapa gitu ya? Unless kita ngobrol segitunya kita nggak akan pernah tahu truly why they posted gitu. So daripada berandai-andai ngasal gitu terus malah kayak ada bitterness yang padahal belum tentu berguna. Mendingan nanya, oh kenapa muncul rasa iri ini ya gitu. Kok aku ngelihat post yang ini nggak seneng ya? Mendingan gitu kalau dari aku di sisi para kita yang mungkin terpicu oleh posan orang di sosial media. Oh, baiknya gitu. kita justru mengevaluasi reaksi kita ya. Bener, soalnya kok bisa gue begini sih? Gitu. Ya itu tadi iri kan tadi fungsinya apa? Menunjukkan apa yang diinginkan hati kita. Maybe you want that car. Ya oke. So go get that car if you can gitu. Yang ada duitnya gue gitu. Ya udah dipikirin nabung kerja apa gitu. Kalau memang sepengen itu sama mobil itu gitu. Bukan berarti orang itu salah. Iya. Gitu ya. Dia ya kalaupun dia sengaja nih misalnya nih orang-orang yang emang bikin kesel. Sengaja posting lebay gitu kan ya. Terus hidup dia tuh baik-baik aja loh. Terus lu betein dia fungsinya apa? Kayak faedahnya apa gitu. Ih sombong. Ya oke. Maybe dia sombong. So gitu. And then what? Kalau memang dia sombong, oke nih gitu. Terus ya udah what do you wanna do about it? Kalau dia sombong. Kalau itu saudaramu silakan dinasehati. Oh iya. Itu sahabatmu silakan kalau kamu ngerasa ini nggak baik di depan umum kayak gini, silakan. Tapi mostly it's stranger gitu. Benar. What do you wanna do to a stranger? Nasehatin dia, bodo amat. Dia nggak peduli gitu. Siapa lu gitu? Siapa lu bener gitu. Iri bilang bos itu tadi ya. Iri bilang bos. Iya. Banyak kan tuh di medsos yang begitu. Satu ya boleh ya emang mungkin iri betul si yang berkomentar ini gitu. Tapi ya si yang menanggapi bisa say it nicer kali ya gitu.
Mereka juga berarti tersinggung Hmm. waktu dikatain sombong, Hmm. misalnya kan dikatain show off, flexing apa, terus mereka reaktif dengan kayak iri bilang bos gitu. That's not a very nice thing to say kan, Iya. gitu. Si yang supposedly sombong ini, si yang dituduh flexing dan sombong ini juga silakan refleksi diri gitu. Kalau dikomenin kayak gitu sakit hati, kenapa? Oh, Because if you're not really sombong, kenapa harus sakit hati? kenapa sakit hati? Gitu. Intinya, anything you see, anything you hear, anything you read, kalau mencuil, men-trigger kita sebutnya gitu. Coba instead of nuduh orang kayak gara-gara dia nih, karena Begini dia gitu. post sih gue iri. Jangan ngepost dong biar gue nggak iri lah. Nggak bisa gitu tuh gitu. Sama si yang ngepost gitu kayak apa? Ya orang bodo amat, orang gue mau ngepost yang gue mau gitu kayak oke, gitu. Coba dicek ke dirimu tujuan kamu ngepost apa. Ini si flexernya ya gitu. Why do you wanna post this? Gitu. Dan saat Semua orang ada bereaksi why-nya. tidak sesuai yang gue mau, kenapa gue jadi ke-trigger? Iya, gitu. Ya tersinggung kan berarti gitu. Intinya kalau masih ada hal-hal yang bikin kita tersinggung, berarti di situ ada sesuatu. Aku pribadi nih gitu ya. Sudah bisa sampai titik ketika aku tersinggung sama seseorang gitu. Terus abis itu ya pertama tersinggung dulu gitu kayak aku tersinggung gitu ya. Kesel gitu sedikit kan sama orangnya. Tapi abis itu aku tadi langsung ke kenapa ya gue tersinggung ya sama komentar ini, sama pertanyaan ini. Abis itu ya aku proses kan gitu. Aku udah bisa sampai titik, ini agak advance sih. Aku sampai titik I can be grateful, bersyukur dan berterima kasih sama sesuatu atau seseorang yang menyinggung aku itu. Karena dia bantu aku menyadari, oh ini ada isu yang ini aku masih belum beres. Karena kalau aku gak tersinggung, aku gak tahu loh itu isu aku loh. Gitu. Misalnya si iri-iri tadi. Jadinya justru membantu. Aku sih merasa terbantu gitu. Tapi balik lagi di titik itu terjadi, rasakanlah gitu. Jangan di kayak langsung pengen marah. Kesel aja dulu. Gitu. Gimana ya caranya supaya rasa iri itu tidak sampai yang destruktif dalam tingkat apapun ke diri kita? Ya. Good question. Karena yang iri apa namanya tadi, pesan utamanya cukup helpful kan sebenarnya. Betul. Gitu. Apa yang sebetulnya diinginkan hati kita ya. Gitu. Tapi habis itu actionnya yang bisa destruktif gitu. Jadi bisa positif envy, bisa negatif envy gitu kali ya. Positif terjadi ketika jadi memotivasi. Gitu. Misalnya tadi pengen mobil. Jadi bekerja lebih keras. Menabung lebih rajin barangkali ya. Lebih hemat juga. Lebih gitu. hemat ya. Negatif ketika jadi mau nyuri punya dia, ngerusak punya dia, atau malah jadi ngegosipin dia, ngomongin dia. Again, itu fungsinya apa ya? Faedahnya bahkan nggak ada gitu. Jadi supaya tidak jelek itu tadi, supaya tidak negatif itu tadi, banyakin validasi perasaanmu gitu ya, diakuin dulu, karena emosi nggak bisa diproses kalau belum diakui kehadirannya gitu. Jangan denial gitu. Jangan denial, benar gitu. Tapi ini susah banget, emang enakan aku ngomongnya nih, jangan denial guys gitu. Tapi it's a very unpleasant feeling to feel gitu. Karena emosi itu positif negatif bukan karena buruk atau jeleknya. Kayak misalnya happy positif, marah negatif karena marah tidak baik gitu. Enggak. Semuanya baik loh kalau karena tujuannya kan ada message tadi yang mau disampaikan. Dibilang positif atau negatif cuman sensasi di tubuhnya. Happiness feels really nice in your body gitu ya. So we call it positive gitu. But envy, jealousy, anger, anxiety itu yang lain-lain kita sebut negatif karena sensasi di tubuhnya nggak enak. Kenapa denial? Karena nggak enak. Badan kita tuh, otak dan badan kita tuh saling melindungi gitu. Baik banget sama kita sebenarnya aku bilang. Si otak kita denial, yang denial kan otak bukan hati. Si otak lagi melindungi nih, misalnya aku gitu ya. Si Karina iri. Tapi biar dia nggak ngalamin nggak enaknya iri, aku kasih tahu dia ini nih si otak lo. Enggak lu nggak iri. Enggak. Denial supaya ini unconscious ya semua badan. Supaya si badannya si Karina ini tidak merasakan iri yang tidak enak itu gitu. Makanya emang ketika kita mau mengakui perasaan, memvalidasi perasaan itu bahasa kerennya gitu ya. Bisa nggak enak rasanya kalau emosi atau perasaan itu kan yang nggak enak itu tadi. Betul. Ngaku I feel envious towards someone, aku iri nih sama dia, itu susah loh.
Gengsi lah, Walau apalah namanya iya, ya. karena itu tadi gengsi, ada yang terusik di dalam hati Hmm, kita sama badan kita beneran ada sensasi fisik yang nggak enak gitu. iya. Oke. Jadi nggak apa-apa Hmm, kalau masih di tahap itu, cuman kan iya. ditanya nih gimana biar Hmm, nggak destruktif. betul. Harus nggak enak itu intinya, dirasain dulu Hmm, di tubuhnya supaya bisa diakui, ya aku iri sama hmm, si ini karena dia punya mobil bagus gitu. hmm, Kalimatnya selengkap mungkin gitu iya. ya. Aku iri tentang bla 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 gitu ya. Karena dia punya mobil yang Karena dia punya ini, bagus, aku nggak apa yang punya, baru. gitu. Aku iri. Voluntarily ya, Ya, jangan. Oke. you don't have to say to the person by the way. Ya, yes, Ini yes. diakuin ke diri Di dalam sendiri diri aja. kan. And then baru dari situ itu banyak ngobrol sama diri Yeah, gitu kayak. yeah. Jadi kalau gitu, what do I wanna do with this envy gitu? Mau aku piara atau mau aku lepaskan atau mau aku jadikan motivasi gitu ya? Itu step berikutnya hanya bisa diambil setelah pengakuan. Pokoknya langkah pertamanya pengakuan dulu ya. Jangan ada di lain. Oke, menarik banget. Selain flexing kan di medsos ini juga apa ya, yang sering dialamatkan Yo, pada orang yang Dicap. dikit-dikit posting ya kan, selfie, itu kan juga kata narsis ya. Iya. Narsis banget sih lu, di mana-mana setiap saat foto bla 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 gitu ya. Iya. Sebenarnya istilah itu tepat gak sih, Rin? Maksudnya dan karena setahu aku kan narsis itu bisa dianggap kelainan psikologi ya, gitu. Nah, sebenarnya supaya yang menyaksikan ini lagi-lagi dapat pencerahan, barangkali kalian bisa menjelaskan sebetulnya narsis seperti yang dipahami publik dan seperti yang dipahami oleh psikolog seperti Karin tuh kayak apa sih? Jadi memang ada background story-nya dulu nih, semoga sesingkat mungkin ya. Karena obrolan kita Tanpa banyak. harus satu SKS atau dua SKS. Yoi. Iya, jadi the word narsis itu dari mitologi Yunani sebenarnya, Narcissus ya kalau nggak salah namanya, si orang ini namanya Narcissus gitu. Dia itu disukain seseorang tapi dia tolak karena menurut dia not good enough gitu. Kalau nggak salah namanya Echo yang suka sama dia. Not good enough, no one is good enough gitu for me gitu kan. And then suatu hari dia ngaca kan, ini mitos ya by the way. Betul. Dia ngaca di sungai di air jernih gitu lah. Terus kayak oh my god, ganteng banget gitu. Dia ngeliat itu tuh orang yang layak have me gitu kan. Sampai dia saking narsis ya gitu. Makanya karena dari nama dia saking katanya cinta sekali sama yang dia lihat di air itu, kejebur lah dia dan dia meninggal gitu. Narsis banget lu gitu kan. Karena bayangan dia sendiri ya. Iya gitu. Jadi bahasa awamnya adalah obsesi terhadap diri sendiri gitu. Sangat aku nggak mau pakai self love ya, karena self love itu bagus. Self love iya lain lagi. Iya, jadi ini bukan cinta banget ya sama diri sendiri, bukan gitu. This is not a good thing. Narcissism isn't a good thing gitu. Self love is a good thing gitu. Jadi udah sampai tahap obsesi terhadap diri sendiri gitu ya, dan sangat mengutamakan diri, nggak mikirin perasaan orang lain. Ini yang udah kita mau ngomongin personality trait gitu ya. Apakah sampai kelainan klinis? Maybe gitu. Jadi ada gradasinya memang gitu. Ada normal nih nggak klinis tapi ada personality trait-nya muncul, ada gitu. Tapi tahapnya segimana beda-beda gitu. Menurut aku di dalam diri kita semua ada sedikit narsisisme gitu. Tapi apakah lalu sampai berkembang gitu ya? Atau merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, nggak tentu gitu. Tapi ada kondisi klinis yang namanya narcissistic personality disorder gitu. Itu sudah menyeluruh memang, bukan hanya ada beberapa aspek gitu, enggak, dia as a whole personality-nya narsisistik gitu. Itu udah lebih sulit diatasi sih, disembuhkan juga bukan berarti nggak bisa, cuman udah lebih sulit gitu. So intinya mah narsis ya very obsessed with yourself gitu. Jadi kalau nggak obsessed with yourself, you're not narcissistic gitu. Dan masalahnya yang suka ngecap orang lain kan gitu. Betul. Jadi ya ini kan tadi flexing lah apalah, kita sombong lah gitu. Iya. Kita orang lain yang komentar orang lain benar gitu. Ya memang lebih gampang dicap sama orang ya daripada kita nge-reflect ke diri sendiri gitu. Tapi the thing with narcissistic personality disorder, mereka yang udah personality disorder ya, bukan yang hanya ada beberapa aspek dalam diri yang sedikit narsis gitu.
mereka hampir, ya aku nggak bisa bilang nggak bisa sih, tapi sulit banget buat mereka menyadari mereka narsis. Jadi memang perlu orang lain yang, oh ya ini misalnya aku sebagai psikolog dengan apa namanya gejala-gejalanya gitu kan, assessment, baru bisa kayak oh ya ini klien yang ini atau orang yang ini ada gejala ada disorder itu gitu. Tapi si orang itu sendiri yang narsisistik itu unlikely bisa aware karena mereka nggak merasa ada problem. Kan biasanya yang komplain orang lain itu tadi gitu. Benar. Mereka nggak merasa ada problem, mereka merasa I'm okay, baik-baik aja ya, gue mengutamakan diri gue, nggak salah dong gitu. So it's hard for a person with that disorder to realize they have that disorder. Gitu. Balik lagi tadi kan Karin juga sempat cerita sedikit ya, banyak hal yang kita alamin sekarang itu karena apa yang kita alami waktu kecil ya. Biasanya untuk yang tipe narsis ini itu apakah dia waktu kecil inflasi pujian atau gimana ya biasanya? Ya, jadi kalau kita mau tahu kenapa begini di dalam psikologi, dalam kesehatan mental, jawabannya selalu ada banyak faktor satu. Tapi biar lebih simpel lagi, 2 faktor besar, nature, nurture. Gitu ya. Nature itu genetik, bawaan lahir, physical juga ada gitu. Intinya bawaan lahir. Nurture itu keluar dari mama, apa yang terjadi padamu, gitu. Ya environment iya, parenting iya, banyak gitu. Jadi nature nurture. So kenapa orang bisa sampai narsisistik gitu? Apalagi yang narcissistic personality disorder gitu. Waktu kecil, what happened to them? Pertanyaannya itu, gitu. What happened to them gitu kan? Banyak kemungkinan. Ada yang bilang, maksudnya ada faktor genetik ada gitu. Si nature tadi, si alam tadi. Bisa jadi, tapi belum tentu. Maksudnya keluarga dia ada yang narsisistik juga, belum tentu. Bisa jadi memang cuma anomali secara genetik gitu ya? Iya, nggak, atau gangguan kesehatan mental lain sih. Gitu. Jadi bukan berarti kayak ibu narsisistik menghasilkan anak narsisistik gitu. Karena dia narsis maka anaknya narsis, enggak. Tapi bisa jadi mungkin ibunya atau neneknya atau kakeknya isu lain, and then ya tapi di anak ini termanifestasinya narcissistic personality disorder gitu bisa. Tapi unlikely di situasi kayak gini, hanya nature gitu. Nurture di NPD ya gitu. Nurture-nya agak kencang juga nih gitu, faktornya gitu. Tadi ditanyakan apakah dielu-elukan dia gitu, bisa jadi. Tapi aku takut banget orang salah tangkap, terutama kalau yang lagi dengerin di sini adalah parents gitu ya. Oh jadi aku nggak boleh memuji anakku, jadi aku nggak boleh memberi pujian atas pencapaian dia gitu. Bukan kesana arahnya. Bukan ke situ. They need your pujian, oke? Gitu. Tapi ini yang bisa jadi narcissistic personality disorder itu yang terlalu didewakan gitu. Jadi kayak dunia centered around this kid gitu ya. Apa aja dikasih, justru ya pujiannya berlebihan. Intinya bukan pujian yang kita mau, karena aku tetap mau yang dengerin di sini and our parents, please still puji your kids gitu. Terutama puji effortnya. Aku psikolog klinis anak nih, jadi nyimpil-nyimpilin parenting stuff dikit ya gitu. Boleh. Cause it's very important to me gitu kalau parents do the right thing, do the good thing gitu ya. Pujilah effortnya gitu, jangan hanya puji hasil akhirnya gitu. Karena si yang narsisistik ini bisa jadi yang dipuji bukan effortnya, tapi kayak hasilnya doang, misalnya gitu. Terus itu tadi terlalu, kalau bahasa Inggris itu di put on a pedestal gitu, dirajain gitu, terlalu didewakan dan dirajakan gitu. Atau oppositely bisa jadi, makanya ini semua tuh tergantung. Kalau psikolog ditanya kenapa begini, kenapa begitu, tergantung gitu. Tergantung, di setiap orang beda campuran faktornya tadi gitu ya. Bisa jadi satu lagi justru orang tuanya ini terlalu dingin, terlalu nggak sayang. Jadi kebalikannya malah. Iya, ekstrim, nggak menunjukkan kasih bodo sayang. Amat deh gitu, mau ngapain, mau gitu. ini. Jadi kan kebutuhan dipuji tadi, semua orang punya kebutuhan itu by the way, diapresiasi deh kita nyebutnya. Nggak terpenuhi sama sekali kan gitu. Si anak ini, si anak kecil ini tidak terpenuhi sama sekali, jadilah dia defisit gitu ya nyebutnya. Menjadi mengais itu gitu. Jadi tumbuh besar menjadi orang yang sangat self-centered karena tidak pernah diutamakan justru gitu. Makanya goalnya balance. Susah sih ya. Emang jadi orang tuh susah. Jadi orang susah. Jadi jangan kebanyakan tapi jangan juga terlalu. Iya, jangan kurang gitu.
itu tadi kenapa bisa narsis gitu. Mm. So apa namanya, kalau misalnya kita udah ngelihat, karena balik lagi kalau yang dengerin ini narcissistic personality disorder, they will not, mereka kayak enggak, gue nggak kayak gitu. Jadi mungkin yang akan lihat kayak, oh ya nih aku ada beberapa aspek yang aku kadang-kadang terlalu peduli ya sama penampilanku gitu misalnya. Itu ini good, yang dengerin ini bisa kayak introspeksi diri, mungkin ada yang bisa dimodif gitu ya. Tapi aku lebih mau nganjurin buat yang misal nih, kalian pasti kepikiran ada nih temen gue nih gitu ya, atau rekan kerja gue, atau bapak atau ibu gue kayaknya narcissistic personality disorder deh gitu ya. Oke. Now you know it's not their fault. Gitu. Jadi biar bisa berempati sama orang ini gitu. Bukan kita iyain perilaku dia yang nyebelin gitu ya. Tapi kita it's not their fault gitu. Itu ngebantu kita jadi feel better juga loh. Nggak take it personally, kayak misalnya kok dia nggak berempati, kok dia nggak mikirin perasaan gue, kok dia cuma ngutamain dirinya ya. Ya di lingkungan kerja kan biasa kan Rin begitu. Now you know ini orang kenapa sih gitu ya. Kadang kita take it personally, gue salah ya, atau kayak dia benci ya sama gue ya gitu. Nggak, it's not personal, it's them gitu. Dia memang nggak peduli aja malu gitu kan. Dia orang lain juga dia nggak peduli, bukan cuma sama lo doang gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi aku yang if there's anything you wanna take away dari omongan obrolan narcissistic personality disorder ini, mereka menjadi seperti ini itu bukan salah mereka. Gitu. Karena waktu dia kecil emang dia punya power apa buat ngatur dia di parenting gimana, dia tumbuh di lingkungan seperti apa. Zero authority waktu dia kecil. Jadi dia udah kasarnya korban gitu kan. So it sucks kalau rekan lo kayak gitu, teman lo kayak gitu. Tapi itu bukan salah dia. Coba dicari siasatnya supaya tetap bisa berinteraksi sama dia. Atau kalau memang nggak harus terus berinteraksi sama orang ini, dan cut contact, minimize contact, it's okay for you gitu. Tadi sebenarnya Karin sudah sedikit jawab ya. Di masa perkembangan itu anak ya, dalam konteks anak yang dimaksud dengan seimbang tadi itu ya, barangkali supaya lebih memudahkan, siapa tahu ada ibu-ibu muda yang lagi menonton juga, bapak-bapak juga, supaya seimbang antara pujian dan apresiasi tadi itu nggak berlebihan tapi juga nggak kurang. Ini kan ngatur dosisnya barangkali bagi semua orang berbeda-beda gitu. Tapi berdasarkan pengalaman Karin sendiri, gimana tuh caranya ya? Sama satu lagi, karena mainnya bareng nih gitu, adalah ketika si anak melakukan hal yang tidak baik gitu ya, mesti diapain, karena nyambung gitu. Karena si narcissistic personality disorder person ini gitu, waktu kecil mungkin waktu dia melakukan hal yang buruk, di nggak papain juga, saking kan tadi didewakan, dimaklumin gitu ya, atau maklumin is a nice thing gitu, tapi kayak ya itu nggak dikasih konsekuensi gitu loh. Sedangkan kan perilaku buruk tetap perlu konsekuensi gitu ya. Jadi ini balance-nya di situ juga, dimana jika si anak melakukan sesuatu, melanggar peraturan, ia ditegur gitu. Tapi ada formulanya, menegur atau mengoreksi adalah koneksi sebelum koreksi gitu. Koneksi sebelum koreksi. Connect before you correct. Ini parenting tapi I will say, you know what, do this to anyone in your life. Rekan kerjamu, bawahanmu, temanmu, pasanganmu. Kalau dia salah nih, udah, aku nggak bilang nggak, dia nggak salah, oke dia salah for sure. But before you correct them, connect dulu. Connect itu apa? Connect itu memahami posisi dia, memahami perasaan dia. Kenapa ya dia, misalnya si anak mukul kakaknya gitu misalnya, salah dong, nggak boleh dong pukul orang. Betul. Gitu kan. Jangan langsung dikoreksi, nggak boleh ya pukul kakak ya. Kita coba cek dulu, duduk dulu sama dia. Adek kesel banget. Kira-kira orang kalau mukul kan biasanya lagi marah ya. Gitu. Betul. Jadi ya ini again awareness tentang emosi sangat dibutuhkan orang tua nih. Mesti jago paham emosi nih gitu ya. Jadi ya ini aku kan udah kalau mukul kayaknya biasanya sih marah sih. So we check, kita juga nggak asumsi. Kita validate tadi. Kita bantu si anak karena dia belum bisa memvalidasi perasaannya sendiri. Tugas orang tua memvalidasi untuk dia. Adek kayaknya marah banget ya sama kakak sampai pukul kakak. Itu dulu. Dia bakal atau kayak enggak aku bukan, nggak sengaja tadi gitu misalnya. Jadi anaknya bisa ada tempat untuk
Membantu mencurahkan Iya, emosinya dia tadi itu ya. merasa dipahami, atau kalau memang tebakan kita salah, ya dia koreksi nanti kayak, "Oh bukan, Oke. aku bukan marah tadi apa," gitu misalnya. Tapi ya most likely kan tadi marah gitu. Kita validate dulu, "Oh kamu kesel banget ya kayaknya sama si kakak, sampai kamu pukul kakak," gitu. Dia ngerasa dimengerti dulu, baru abis itu kayak, "Iya, but you know in this family we don't hit people," gitu. Baru koreksi. Tetap nggak diiyain loh pukulnya, Iya. tetap nggak boleh loh pukulnya. Emosinya kita validasi, tapi tindakannya Boleh kita koreksi. dilarang gitu. So tadi balance-nya di situ. Kalau mau mencegah ini, tips mencegah anak jadi narsis gitu ya, suatu hari besarnya jadi narsisistik Iya, gitu. betul. You balance itu tadi koreksinya dengan koneksi sama pujiannya di effort, utamain di effort. Dan which means kalau dia gagal gitu ya, misalnya nggak dapet piala, kalah sesuatu gitu, atau bahkan ujian dia C gitu, fail gitu. Iya. Boleh dipuji nggak? Jangan dong, nanti kalau saya puji nanti dia C lagi gitu ya. Kalau saya puji nanti dia tidak termotivasi untuk menang gitu kan, nggak gitu. Ya salah, makanya yang dipuji effortnya gitu. Satu, tapi anak kan udah kecewa juga. Jangan lupa divalidate juga kekecewaan dia. Dia kecewa juga loh nggak dapet piala. Dia kecewa juga loh nilai dia jelek. So we validate first. Hey, I'm sorry you got a C gitu. Adek sedih ya dapet C ya, padahal udah belajar. Apalagi kalau anaknya udah belajar banget gitu misalnya. Udah belajar banget tapi adek dapetnya jelek gitu. Hey, good job for trying gitu. Udah coba, adek hebat udah coba gitu. Habis itu kita explore, kamu kesulitannya di mana? Nanti kita kerjain ya, kita papa mama bantu bisa bantu di mana untuk kita improve di area yang kamu kesulitan itu gitu. Jangan cuman pialanya yang dipuji. Ini ya paling kadang orang nggak nyadar. Ini umum sih terjadi tuh. Iya ya, ini orang tua menurut aku nggak sadar karena mereka pikir they're doing the right thing adalah ngomong kayak gini. Misalnya anaknya, nih pak aku dapat A, atau ada piala dia bawa pulang, ngomongnya gini, itu dong anak papa, itu baru anak papa. Oh my god, aku tuh berarti kalau nggak bawa piala bukan anak papa ya? Anak papa dong, gitu kan, sedih banget gitu. Aku tuh semakin belajar tentang perkembangan dan anak dan parenting tuh makin kayak, you have no idea how much that hurts untuk si anak ini. Mungkin di momen itu nggak ke saat nggak juara nggak berani ngomong jadinya. Iya, dia juga nggak ini semuanya tuh unconscious semua ini gitu. Kayak anak ini juga nggak di momen itu langsung merasa ciut atau apapun, tapi ini bayangin kita ngomongin kita yang udah dewasa, bertahun-tahun dengernya kayak gitu, cuman dianggap kalau berprestasi, oh my god gitu kan. Ya gue apa sebelumnya kalau gue nggak berprestasi, aku nothing. Iya. Jadilah manusia-manusia overachiever gitu ya. Jadilah manusia-manusia people pleaser. Karena papa is only pleased if I win. Papa is only pleased if I do what he wants. Gitu. That's not fair gitu kan. Pujilah anakmu atas effortnya dan jangan cuma dipuji kalau dia menang. Gitu, berprestasi gitu. Ini sih menurut aku, ini aja segini cuma kayak 2-3 poin ya. Ini susah banget kok. Aku selalu bilang menjadi orang tua itu susah sekali. Jadi kalau misalnya masih kesulitan, it's okay. One, you're not alone. Go seek help, maksudnya konsultasi lah gitu. Kalau saya nih mbak, aku sering bantuin orang tua gitu kan ya. Aku udah anjurin validasi gitu kan. Aku ajarin, aku parent coaching gitu aku nyebutnya. That's why I'm here, I'm a coach juga gitu. If you're still kayak kesulitan di hal itu, ya yuk kita latihan gitu ya. Dan bisa dicek juga, bisa jadi ada personal issue yang menghambatmu menjadi orang tua yang cukup baik gitu. Kita goalnya good enough parents, not perfect parents, no such thing, not excellent parents, no such thing, good enough parents, gitu. So bisa dicek tuh kalau ada hal yang kayak, kok aku susah banget yang ini hal yang baik dan katanya ahli parenting mesti dilakukan, kok aku susah ya. Coba dicek, mungkin ada sesuatu yang di masa lalumu yang maksudnya yang still in you, belum disentuh dan jadi ngeblok kamu jadi orang tua yang cukup baik gitu. Kasihan anaknya, kasihan dirimu juga gitu ya. Jadi mendingan dicek juga, maksudnya mendingan diproses juga, heal juga dari situ supaya bisa jadi orang tua yang good enough. Again, not perfect. Orang tua yang good enough bukan nggak bikin kesalahan, tapi habis itu bisa minta maaf kalau bikin kesalahan. Gitu. Menarik banget ini, Rin. Jadi penasaran, seberapa
seberapa besar sih sekarang kesadaran orang untuk kayak tadi Karin bilang ya, Hmm. kalau ada perubahan dalam hidup, barangkali baik kalau kita konsultasi dengan psikolog. Ya, Khusus soal parenting ini, ya. kesadaran di barangkali di Jabodetabek ya, di Ya. kota-kota besar udah cukup bagus belum sih menurut Kalau Karin? dibilang udah cukup bagus, belum gitu. Tapi udah Belum ya? better than before gitu deh, gitu kali ya. Hmm. Kita bandingin sama 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, udah sangat-sangat much better lah intinya Hmm. gitu. Hmm. Still not good enough to me gitu. Karena masih banyak orang tua yang nggak ngeh, ini aku mesti ngapain, ini mesti gimana, ini nggak boleh, ini nggak baik gitu. Karena gini ya, nggak ada orang tua yang dengan sengaja nyakitin anaknya. Ini orang tua yang Betul. sehat mental nih ya. Betul. Let's assume Yang normal lah kalau yang kita normal bilang ya ya. gitu. Nggak ada. Jadi apapun yang dilakukan pun itu dampaknya buruk, pasti sebenarnya maksudnya baik Hmm. gitu. I understand. Tapi ya itu kan mesti aware. Oh ternyata maksud baik saja tidak cukup. Caranya Juga harus baik dan Hmm. tepat gitu. Jadi it's better, balik lagi ngomongin social media, thanks to social media, it's Hmm. better juga karena Hmm. makin banyak account parenting ya, account kesehatan mental Betul, kayak termasuk Calm. Calm ya. Iya gitu. Hmm. Makin banyak gitu kan. Hmm. Jadi makin oh gini toh. Oh iya gitu. Oke Yang deh aku istilahnya memberi coba. edukasi Bener pada gitu. orang tua. Oke. So it's Oke. a lot better tapi not good enough menurutku gitu ya, karena masih banyak anak-anak yang salah didik kita nyebutnya gitu ya. Hmm. Tapi ya udah, mari kita terus kawal gitu ya, kita bantu gitu, kita pantau, dan posisinya siapapun kita gitu, nggak harus psikolog seperti aku gitu ya. Kalau kamu aware bahwa ada hal yang tidak baik, ada hal yang baik, kita kasih informasinya aja gitu. Oke. Kita dampingi, kita validate juga, balik lagi. Mau koreksi orang lain, kalau di dunia sosial media ada namanya mom shaming. Mom shaming. Mom shaming, nggak pernah denger ya? Belum pernah. Because are you a dad? Are you Yes, pokoknya- yes, I'm a dad. Ya, so maybe karena dad shaming jarang terjadi. Iya. Mom shaming is a thing. Di mana? Misalnya aku belum orang tua ya. Oke. Tapi misalnya aku mom terus ngelihat, dia kok ngasih makan anaknya kayak gitu. I see. Pernah menimpa penyanyi siapa itu anaknya dikasih pisang terus Misalnya, dipersekusi marah-marah. sama netizen. Gitu. Hmm. Connect before you correct ya, balik lagi. Gitu ya. Jangan langsung ngejudge, jangan langsung kayak Gendongnya kok kakinya ngangkang ya, itu gitu. sering tuh. Iya, kalau memang itu salah nanti kita bantu caranya jangan dengan langsung dijudge kayak gitu. Menurut lo dia mau dengerin lo kalau dia ngerasa dijudge? Kagak loh. Iya. Dia akan mau dengerin ketika dia merasa dipahami. Jadi justru coba ya kalau ini stranger, don't worry about it lah. Iya. Dia nggak, lu siapanya dia juga gitu. Jadi ini lebih ke say your friends, your saudara gitu ya. Lovingly reach out to them. And then ya kasih tahu, ini setahu aku pernah baca di mana, again be as scientific as possible sih menurut aku, supaya si mom ini tidak merasa tershame gitu. Karena again jadi orang tua tuh udah cukup susah tanpa dihina-hina orang lain gitu ya. Jadilah bener. saling menyayangi dan saling mendukung aja gitu. Kalau ngelihat ini parah banget nih, fatal nih kesalahannya, kasih tahu baik-baik, bukan kayak kalau gitu sih nunjuk gitu kan, kayak dia langsung merasa tertohok malah blok loh. Malah informasi berikutnya yang kamu berikan and you're right gitu ya. Dia yang salah nih. Ngeblok. Tapi kalau caranya kayak gitu Iya. ya bikin dia merasa malu lah. Iya gitu. Apalagi Jadi itu nggak benar. sosial media nih ya hati-hati ya. Jangan mom shaming juga, jangan dad shaming juga. Mungkin dad jarang, karena dad jarang ngepost tentang parenting kali ya gitu. Jarang. Si mama kan Paling yang ngepost. lucu-lucu aja. Iya, meme gitu Iya. kan. Jadi iya, mari kita berantas mom shaming and let's be mom loving, maybe mom supporting gitu ya. Cause it's not easy being a parent. Kita perlu saling support aja, jangan malah didorong gitu. Oke. Rin, kita sudah ngobrol soal pamer barang, pamer pencapaian, pamer prestasi, pamer lagi kemana, dan barangkali kalian juga mengikuti yang baru-baru ini heboh itu juga kan pamer perbuatan jahat. Waduh, ya. Iya. Orang menganiaya orang sampai koma, di share di media sosial juga. Aku tuh pernah baca ya. Pada dasarnya kita semua itu punya kemampuan untuk berbuat jahat gitu. Dan yang aku penasaran itu sebenarnya apa ya yang membedakan kita dengan satu sama lain, aku dengan Karin gitu. Kayak
termasuk dengan pelaku yang emang kriminal nih gitu betul, ya. Kita bilang orang jatuh yang kriminal. melakukan itu, merekam dan men-share dengan sangat bangga. Tadi aku udah sempat clue sedikit soal nature dan nurture tadi itu ya, tapi pada dasarnya yang membuat kita bisa melakukan perbuatan yang bagi standar normal sangat keji itu gimana Apa sih, ya? Rin? Balik lagi kan, how did this person become this person gitu ya. Kalau kita juga bisa kan, how did I become me gitu. Iya. Me dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Jawabannya tadi nature nurture gitu. Something in that person's past gitu ya, yang membentuk dia jadi seperti ini gitu. Bedanya di mana? Tadi ngomongin ya kita semua ada bibit menjadi orang jahat gitu misalnya ya. Karena ada namanya tadinya dark triad 3 tadinya. Tapi ada lagi research lebih baru dark tetrad jadi 4. Ada namanya dark tetrad of psychology or personality, sorry. Oke. Aku nggak hafal semuanya, tapi narcissism is one of them. Jadi again ini aspek ya, bukan yang aku ngomongin personality disorder, bukan. Ini aspek personality atau aspek kepribadian gitu. Kita semua di kadar yang berbeda punya si a bit of each ini gitu. Narcissism, Tingkatnya aja yang beda ya. sosiopath. Aduh aku lupa 2 lagi apa. Machiavellianism. Machiavellianism. Ini cerdik, positifnya cerdik gitu, tapi ya bisa menipu orang kan gitu. Satu lagi apa? Agak-agak manipulatif gitu kali ya. Itu maksudnya arahnya ke situ. Satu lagi apa ya? Aku lupa. Honestly, aku nggak hafal si 4 ini. Tapi teman-teman nanti Google aja dark tetrad of personality. Gitu. So bisa jadi orang jahat gitu ya. Again ini aku kalau ngomong orang jahat yang sudah kriminal aja ya. Iya. Yang lain ya udah. Iya, seperti contoh tadi tuh ya, anak-anak gitu. pejabat itu yang udah jadi kriminal gitu. Let's wonder what happened to this guy in the past deh, gitu aja. Aku nggak bisa say for sure karena aku nggak kenal orang ini. Betul. Aku nggak pernah ketemu dia. Videonya pun aku tidak pernah nonton karena aku nggak mau. Nggak gitu. pengen juga, Nggak sama pengen. sih. Iya gitu. Aku cuma denger doang gitu ya. So let's wonder why this kid masih ya udah dewasa muda ya. Why this person became this person. They must be really hurt gitu. Kalau tadi pertanyaannya yang ini kan yang melakukan kejahatannya. Betul. Kok sampai bisa bangga gitu ya? Karena disebar, saya di post kan. Iya, dan itu, dengan itu ketawa-ketawa. pertanyaan berikutnya gitu kayak, oke lah lu melakukan kejahatan. Biasanya orang melakukan kejahatan tuh in ditutupin. secret, bener, Iya, bener kan? Jadi, hah? Lu bukannya maling aja diem-diem gitu kan? Ini kenapa bangga gitu? Ya balik lagi ini personality-nya, aspeknya ada yang kadarnya kacau balau nih gitu. Nggak di kadar manageable gitu. Nggak di kadar yang masih normal. Gitu. Iya, again kalau ada pride berarti dia nggak merasa, nggak ada guilt kali di sini gitu. No remorse maybe gitu. Itu very scary sih. Kita itu ciri-ciri yang biasa di sosiopat atau psikopat nggak sih? No remorse, iya. Jadi melakukan sesuatu yang jahat tapi nggak merasa bersalah gitu, nggak merasa itu buruk. Itu agak serem sih gitu. Itu yang menurut aku kalau tadi apa yang membedakan say penjahat yang sekeji itu sama orang biasa yang bisa jahat, orang biasa yang bisa jahat gitu ya, berpotensi jahat. Si no remorse itu mungkin yang paling bisa kita cek gitu ya, karena ya aku juga bukan manusia sempurna, I make mistakes and then I feel guilty about it. Betul. people. Normalnya kan gitu begitu ya. I hurt people loh tanpa sengaja gitu ya, and I feel guilty about it. Jangan fisik ya, salah ngomong aja kan kita nggak enak. Iya gitu. So kalau dia bisa melakukan seperti itu dan bangga sekali, berarti ada kayaknya nih no remorse nih gitu ya. Again, I've never met this guy. And itu yang mesti, semoga ada ahli, ada psikolog ya semoga gitu. Maksudnya betul. Aku nanya ini juga kaitannya dengan itu Serin. Karena menurutku kita bisa hukum fisik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau ada yang salah secara psikologi, kok menurutku teman-teman seperti Karin yang perlu assessment kan, dan treatmentnya apa supaya kalau dia keluar gitu, dia menjadi orang yang minimal less jahat lah. Iya kan? Iya gitu, benar-benar iya. Ya dan pendampingan seperti ini aku nggak tahu ya di Indonesia udah norma atau belum, maksudnya di sistem hukum kita ini gitu, aku nggak tahu honestly gitu.
Eh, karena this guy and the family sih honestly gitu ya. Karena kan ini sistem gitu. Maksudnya Betul, family betul. tadi we wonder why dia bisa menjadi manusia yang seperti ini. Jawaban saya adalah kemungkinan besar parentingnya, nurture-nya. Nature-nya kan aku nggak bisa lihat dengan kasat mata Betul, ya gitu. betul. Nggak ada hormon ataupun gen juga yang bisa kita tes untuk bilang oh karena Bahwa ada ini gen ini menyebabkan makanya dia ini, begini. gitu ya. So that part I don't know gitu. Tapi yang udah pasti ada nurture-nya gitu. Dia tumbuh di keluarga seperti apa, sekolahnya juga gimana dan lain sebagainya. Which means pendampingannya nggak cuman ke si manusia satu ini gitu, ke satu orang ini. Tapi juga orang tuanya. Keluarganya, keluarga juga perlu didampingi gitu supaya paham juga kayak oh begini maka dampaknya begini gitu. Mereka kan juga nggak ngeh gitu. Si orang tua juga nggak ngeh kenapa Tahu-tahu anaknya anaknya bisa begitu. begini. Iya. I'm sure gitu. Mereka juga kaget sih menurut aku gitu ya. Abis itu kalau ingin mencoba membela dan lain sebagainya ya itu different story. Again kita semua ada upaya melindungi diri soalnya. Betul. Tapi ya kalau jadi psikolog tuh selalu sebelum ngejudge ya, kita juga bukan manusia yang bersih dari judgment gitu. Tapi sebelum ngejudge kita biasanya nanyanya what happened to this person ya gitu. Kenapa ya dia bisa jadi begini ya gitu. Nurture. I don't know the details though, but nurture. Oke. Sedikit lagi pertanyaan terakhir Rin, soal latar belakang waktu kecil ya. Aku tuh penasaran banget dalam hal apakah pengalaman kita waktu kecil itu selalu berdampak negatif atau selalu bertanggung jawab atas katakanlah kegagalan kita setelah kita dewasa, dan atau bisa sebaliknya gitu, jadi faktor pendorong untuk membuat kita itu nggak mau gagal, nggak mau miskin, nggak mau susah seperti masa kecil kita gitu. Dan mungkin Karin bisa cerita soal ini karena kan kadang kita nggak paham ya, maksudnya kalau ada teman curhat, ada teman cerita, kita tuh kadang-kadang gagal mengetahui, nggak tahu informasi masa kecilnya. Ini orang kok gini amat ya gitu. Paling sampai pertanyaan itu doang gitu. Mungkin Karin bisa sharing sedikit. Apa namanya? Ada quote, aku nggak tahu siapa yang ngomong tapi sebenarnya trauma is not your fault, but healing is your responsibility. Trauma bukan salahmu, tapi pemulihan itu tanggung jawabmu. Ini buat orang dewasa ya aku ngomongnya ya. Balik kita ngomongin sama si dewasa muda nih. Iya, kamu ada inner child wounds lah apapun itu. Pokoknya intinya aku aware kalau ada orang-orang kayak apaan sih ini inner child gitu. Ya udah, kita nggak usah pakai term itu juga nggak apa-apa gitu. Intinya kamu ada luka-luka lah dari orang tuamu, dari lingkunganmu. Mungkin dulu pernah dibully dan segala macem gitu ya. Not your fault. You didn't choose to be treated that way gitu. Tapi sekarang ini udah gede kan. Terus udah apalagi yang paling nggak punya excuse tuh orang-orang yang udah semakin pintar, udah semakin aware, udah follow account lain. Jadi tahu kan oh ada ini ada itu. Lu udah tahu nih sekarang infonya bahwa kemungkinan besar something happen to you. And now udah dikasih tahu lagi mesti ngapain? Ya counseling gitu kan. Maksudnya memproses lah si luka-luka itu. And you decide not to do it. That's on you. Gitu. Terus ya aku emang begini orangnya. Seolah-olah itu nggak bisa diubah. Iya. Is it? I mean, ya itu aku ini balik lagi. Let's talk to adults ya here. Kalau teenagers memang they don't have the money, they don't have the tapi makanya aku admire banget teenager yang makin gitu udah makin aware. Mau. Kak, aku begini, mereka konseling sama aku, dibayarin orang tuanya sih, tapi mereka yang minta. Keren banget. Itu aku bilang mereka, kamu keren, aku bilang gitu. Orang dewasa aja nggak tentu kayak gini, gitu. So salah siapa, gimana, bisa baik, bisa positif, bisa jika kamu sadar ada yang perlu dibenahi di hatimu, di dirimu, di jiwamu gitu ya, dan kamu melakukan sesuatu untuk membenahinya. Banyak aspeknya kok, kita nggak cuma ngomongin psikologi, mental health gitu, spirituality juga, physically juga, you need to take care of yourself physically juga gitu. Intinya segala dampak trauma pulihkanlah dengan berbagai cara yang efektif. Efektif itu ya bekerja dan tidak merugikan siapa-siapa. Kalau cara kamu masih merugikan siapa-siapa, termasuk dirimu sendiri, cari cara lain yuk, gitu. Konseling kan nggak ngerugiin siapa-siapa.
Oh betul, iya. gitu. Iya. Hmm. Ngobrol sama sahabatmu yang memahamimu kan nggak ngerugiin siapa-siapa gitu. So bisa banget kita bahkan nyebutnya post traumatic growth gitu. Ada post traumatic disorder PTSD, post traumatic stress disorder. Iya. Jadi kita habis mengalami trauma. Tentara-tentara habis perang tuh Nah biasanya. itu PTSD. Tapi ya jika diproses kita bisa grow. Emang nggak ada di DSM ini nggak ada di Alkitabnya psikolog dan psikiater. Tapi it's real gitu. Ketika kita udah memproses diri jadi bertumbuh. Karena itulah goalnya hidup, kita terus bertumbuh. Kalau ada aspek dalam hidup kamu yang nggak bertumbuh, coba dicek deh, jangan langsung di-cut ya. Tapi coba dicek kenapa ya dia nggak numbuh ya? Perlu pupuk apa? Apa tanahnya yang perlu diganti? Atau emang benihnya yang udah soak dari awal gitu misalnya. So jangan mau jadi victim lah gitu. Sayang loh, aku mesti ngomong kayak gini kayak rugi loh guys gitu. Rugi loh guys kalau lo ya deh lo ngalamin trauma bukan karena lo, orang tua lo yang salah, boleh deh nyala-nyalain gitu ya orang lain. Tapi lo udah gede sekarang. Sekarang udah gede, udah denger podcast ini lagi. Makin gak ada excuse lagi to do something about it. This is why kita gak gitu bisa blame our parents gitu ya. Generasi sebelumnya kan gitu, cause they don't know any better. Apa itu counseling zaman dulu? Nggak ada. Apa itu mental health? Apa itu inner child? Apa itu trauma? Nggak ada. Mereka ngomongnya sekarang, mama papa dulu juga susah hidupnya, nggak apa-apa. Mohon maaf bisa jadi kuat gitu. Mohon maaf nih, nggak apa-apa tuh definisinya apa ya? Gitu. Orang-orang yang sekarang juga ada yang seangkatan milenial Gen Z ini, I'm okay gitu. Excuse me, what is okay? Mungkin kamu fungsional, bekerja, kuliah, have friendship here and there, romantic relationship juga bisa misalnya. Tapi ada rasa yang ganjel in you gitu. Atau relasi kamu nggak sehat. That's not okay. So when you say I'm okay, what do you mean by okay? What do you mean by okay? Okay. Gitu sih papa mama juga kan kayak papa oke nih jadi kuat gitu. Ya oke, maybe financially you're okay, bisa jadi pekerja keras, and yet you hurt your kids, you're not okay. Gitu. You keep cycle-nya muter terus gitu. You're not okay. If you hurt other people in any way, you're not okay. Jadi kalau yang merasa oke, gitu kayak boleh let's check dulu nih oke-nya gimana gitu. Karena pasti ada kok area dalam hidupmu, jikapun you're really really okay gitu, ada all good, semua aspek cukup baik, coba dicek-cek lagi ada yang masih bisa diimprove nggak, ada yang ya itu jangan-jangan kamu denial makanya ngerasanya oke gitu. Misalnya 10 aspek dalam hidup, 9-nya beneran oke nih, tapi ada satu yang nggak oke, cuman disingkirin biar gue 9 aja and all good, terlihat perfect. Iya, that one if it's not okay, let's face it gitu. Mari balik lagi, mesti gimana ya supaya bisa heal, diakui dulu gitu, dan ngakuin ngerasain nggak enak. Aku pernah, ini quote aku sendiri tapi terinspirasi dari quote orang lain, again aku nggak pernah tahu nih siapa yang ngomong, healing starts with feeling. Jadi pemulihan dimulai dengan ya merasakan gitu. Kalau aku quote-nya aku adalah pulih dimulai dengan perih gitu. Bahkan aku tambahin, pulih pasti dimulai dengan perih. Jadi if you're wondering why am I like this, why am I still hurting, sudah perih belum? Maksudnya perih itu ya tadi dirasain, diakui, mengakui, menerima. Kagak enak emang, kagak enak. Tapi si perih itu, si nggak enak itulah awalnya kamu bisa pulih nanti. Kalau si perihnya dihindarin terus, ya nggak bakal pulih-pulih. Oke. Menarik banget. Tapi terakhir daripada yang terakhir ngobrol-ngobrol. Aku penasaran tadi soal cerita, lu cerita ke temen lu, jadi inget. Ya. Ini juga udah umum banget kita denger. Gue tuh cerita ke lu, sebenarnya gue nggak butuh nasihat lu. Gue cuma pengen didengerin doang. Itu sebenarnya gimana ya? Maksudnya apa sih orang kayak gitu? Dan apakah Karin sendiri yang sudah sangat profesional ketika orang datang dan dia berkata hal yang sama gitu? Maksudnya kita tuh kadang-kadang bersikap juga bingung kan. Kalau ada temen yang menurut kita kayaknya ada yang salah deh gitu. Tapi saat kita menyampaikan itu,
Mereka nggak mau Nggak mau. dan literally bilang gue sebenarnya nggak butuh nasihat lu, gue cuma pengen didengerin doang gitu. Ya udah, do as they say gitu. Baiknya Sebagai gitu. teman. Iya. Oke. Kalau karena justru banyakan orang yang cuma butuh didengerin tapi nggak bilang. Jadi kitanya, apalagi aku psikolog ya, aku sama temen aku nih, nggak usah sama klien gitu. Iya. Sama teman-teman aku kan justru itu area ambigu tuh, kayak ini teman gue curhat pengen nasehat gue apa cuma pengen didengerin. So I really appreciate it when my friends tell me I don't need an advice right now, I don't need a solution right now, I just need mau keluarin aja listen. butuh didengerin gitu. Helpful to me. Jadi kalau ada temenmu yang ngomong kayak gitu, diikutin karena dia udah very clearly bilang dia nggak butuh nasehat. Kalau tergelitik gitu kan, dari cerita dia, oh ada yang salah nih, maksudnya dia, wah perilaku dia ada yang nggak bener nih, gitu kan, nggak baik nih, apalah gitu. Belakangan balik lagi, connect before you correct. Oke. Gitu. Tapi utamanya tetap Timing ya, nggak Iya. harus saat itu. harus saat itu, Nggak harus. gitu. And then again, kamu bisa kok mendukung dia, maksudnya membuat dia merasa dipahami tanpa mendukung perilaku dia yang supposedly salah itu, gitu. Kita bisa, I can see why you did that, but I don't agree with your action. Kita bisa bilang kayak gitu loh. Oke. Dan dia tetap merasa disayangi itu dan didukung sama kita karena kita udah mencoba memahami dulu, oh ya kebayang sih misalnya cara ngomongnya kayak, oh ya pantes sih lu bete banget sama pacar lu gitu misalnya. Terus lu sampai apalah gitu misalnya. Iya. Tapi menurut gua gitu baru Akuin dulu ya. iya, akuin dulu. Ya, I can understand why you did it, tapi I do not agree with the action gitu. Boleh. Jadi terutama buat teman-teman di sini yang sering dicurhatin orang gitu ya. Iya. Somehow mungkin ada Gue tuh magnet. sering banget. Aku sebelum jadi psikolog juga udah kayak gitu gitu, udah ada magnet pengen orang pengen curhat aja. Kalau dia nggak bilang, gue cuma mau dengerin atau apa, mending tanya. Oke, aku selalu tanya gitu kayak, oke, thank you for sharing. Satu itu, udah cerita dia. Biasanya nggak ada remnya soalnya, udah gitu kan. Thank you for sharing. Do you need an advice from me or not? Gitu. Are you looking for a solution? Karena bisa jadi dia nggak nyari solusi, emang cuma mau curhat doang ya. Udah. Banyak yang begitu memang. Kalau dia butuh solusi, kita juga belum tentu orang yang tepat ngasih solusi loh. Benar. By the way, Iya. gitu ya. Jadi kita bisa arahin dia ke orang yang bisa membantu menemukan solusinya gitu. Kalau ada temen misalnya kelilit utang gitu kan. Curhatnya sedihnya apanya kita bisa tampung, bisa kita dukung. Tapi kita abis nggak bisa bantu ya. sama abis itu mungkin dia perlu financial advice gitu. Iya. If you're not a financial advisor, do not give financial advice lah. Gitu ya. Ntar malah Ke ahlinya tambah, aja ya. iya, ntar tambah buruk loh gitu. Iya. Jadi orang butuhnya nutrition gitu kan. Makan gue gini nih kan, gue kayak oke, thank you for sharing, tapi gue bukan ahli gizi gitu. Aku ahli kesehatan mental, ahli parenting. Iya. So yeah, in that area I can give some advice if you want it. Iya. If you don't want it, ini aku juga introspeksi diri. Aku kadang-kadang keceplosan ngasih saran. Gitu. Oke. Karena teman, Manusiawi. bener, maksudnya ini balik bukan ke klien. Kalau ke klien aku sangat aware tidak memberi saran Iya. jika tidak Ke belum temen saatnya. yang kita udah akrab ya. Temen iya, itu soalnya kan kayak pengen cepet aja gitu kayak nih temen gue tinggal gue kasih tahu solusinya cepet nih gitu. Tapi Biar cepet kelar. they might not need it right Oke. now. So yeah, I know gregetan ya. Kayak Gregetan, iya. gue kasih tau, but if they say I don't need advice, do not give them advice. Oke. Thank you banget Rin. Teman-teman, diskusi kita sangat menarik. Aku yakin mungkin teman-teman juga banyak banget pertanyaan dan barangkali juga pengen langsung konsultasi sama psikolog. Nanti di bawah di bagian deskripsi kita akan cantumkan nomor kontak atau link ke aplikasi Calm. Teman-teman kayaknya Karin juga akan sangat terbuka kalau ada yang mau konsultasi psikolog. Dan tadi dia sudah sampaikan bahwa selain soal karir, soal parenting, ada hampir 200 orang ya Rin ya. 170-an. 170 orang psikolog yang menjadi mitranya Calm. Jadi teman-teman yang punya masalah dan dirasa perlu untuk konsultasi, nanti langsung saja kontak Calm melalui link di deskripsi. Demikian Tech Talk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.